Pembahasan 1. Teori akuntansi sektor publik. 2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik. 3. Teknik-teknik akuntansi sektor publik. Teori akuntansi keuangan sektor publik. Suatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. 2. Kemampuan untuk memprediksi. 3. Kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari teori akuntansi, yaitu 1. Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. 2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. 3. Memperbaiki praktik akuntansi yang akan datang. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik, yaitu objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis, dan penyajian laporan materialistis. 2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik. Sistem akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi keuangan pemerintah. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang menyangkut pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Masih 1978 dalam Glynn 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, pengklasifikasi kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi atau timing of recognition. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahun tertentu dari proses transaksi. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen formal dan komponen substansial. Dan yang terakhir, menghitung pengaruh masing-masing operasi. 2. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala SKPKD. Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah atau BUD. Dalam sistem ini, PPKD dibantu oleh PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penata usahaan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas. Kedua, prosedur akuntansi pengeluaran kas. Ketiga, prosedur akuntansi selain kas. Dan terakhir, yang keempat, prosedur akuntansi asli. 3. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. 1. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban. 2. Akuntansi komitmen atau commitment accounting. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama baik dengan basis akuntansi kas maupun aktual, karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan. Maka akuntansi komitmen hanya mencakup
salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Sebagai konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran. 3. Akuntansi dana atau fund accounting. Sumber dana keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. 4. Akuntansi kas atau cash accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. 5. Akuntansi akrual atau accrual accounting. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara propriety fund atau full accrual dan government fund atau modified accrual karena biaya diukur dalam propriety fund sedangkan expenditure difokuskan pada general fund.